Ya, ada juga yang dilaporkan itu wakil rektor yang pernah melakukan tindak pelecehan terhadap mahasiswi. Tapi karena Mbak Sahara sudah menabuh genderang lebih duluan, maka saya pun tidak boleh diam. Ada saksi yang serumah dengan dia, tak bengoi Mbak, karena serumah kok nggak pakai celana dalam. Lagi dan lagi, konflik antara Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim mantan dosen UIN dengan tetangganya, Sahara, kembali memanas. Perseteruan yang telah berlangsung cukup lama ini kini semakin meruncing di ranah hukum, lantaran keduanya sama-sama terlibat dalam aksi saling lapor. Sebelumnya, Yai Mim telah menjalani pemeriksaan atas laporan dirinya terhadap Sahara dan sang suami terkait dugaan penistaan agama. Namun, tak berhenti di situ, kini Yai Mim kembali melayangkan laporan baru terhadap 15 orang yang diduga kuat telah mencemarkan nama baiknya. Dengan penuh keyakinan, Yai Mim menyatakan bahwa para oknum yang dilaporkannya tersebut akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Ya itu semua insya Allah sudah dijerat oleh pasal, yaitu yang saya serahkan pada kuasa hukum saya. Infonya Mbak, infonya 1000% mereka semua masuk penjara. 15 orang sementara, resmi. Termasuk yang membakar sajadah, masih akan bertambah. Saya belum tahu itu, karena ya yang saya tahu, yang saya nggak begitu tahu, ada orang yang dijadikan saksi, dan orang itu adalah pernah menipu saya, bukan menipu ya, membohongi saya. Dia pura-pura nelpon saya, minta uang 1 miliar. Kan saya suka bagi-bagi uang tuh Mbak. Kalau tapi nggak 1 miliar, bagi-bagi saya kan 100.000 paling banyak. Tapi ada yang tak kasih 3 juta ada. Itu terpaksa. Paling banyak 5.000, 10.000, 100.000 itu aja. Nah itu diantaranya dijadikan saksi oleh Mbak Sahara. Mbak Sahara ini orangnya bingung Mbak. Tadi malam itu sudah kayak tadi pagi ada saksi yang serumah dengan dia, tak bengoi Mbak, karena serumah kok nggak pakai celana dalam. Kau tahu lah, dia itu keluar pakai sarung terus ngambil air, anunya kelihatan ya Mbak. Kalau dengan Pak Sofyan selesai, tapi dengan misalnya Pak Eko, Pak Mujani, lalu Pak Reza, lalu Pak Atmam itu masih mereka nggak mau sama saya. Tapi saya nggak peduli. Tak berhenti sampai di situ, kemarahan Yai Mim kian memuncak setelah dirinya mendapati adanya dugaan penyebaran video tidak senonoh yang menyeret nama dirinya bersama sang istri. Video yang beredar luas di kalangan masyarakat itu diduga kuat disebarkan oleh Sahara, yang tak lain adalah tetangganya sendiri, sosok yang kini tengah berseteru dengannya. Lebih mengejutkan lagi, hasil penelusuran Yai Mim mengungkap bahwa kasus ini tak hanya melibatkan Sahara. Ia menuding ada pihak lain yang turut berperan dalam penyebaran video tersebut, termasuk seorang pejabat kampus, yakni Wakil Rektor UIN, yang diduga ikut memperluas peredaran rekaman itu. Atas kejadian ini, Yai Mim mengaku kecewa dan merasa nama baik serta martabat keluarganya telah dicoreng secara keji. Lantas akankah Yai Mim akan membuat laporan berikutnya terkait permasalahan ini? Ya banyak yang menyebarkan, orang UIN juga ada, terus Sahara, mungkin ya Sahara diduga, Sahara, Akil, Marzuki, dan kawan-kawannya yang main HP dengan saya, yang main HP saya. Dan orang UIN Mbak, pejabat loh Mbak, pejabat di UIN, setingkat rektor dan wakil rektor. Ya pejabat itu banyak yang menyebarkan ke ini, tidak menyebarkan ke medsos, tapi memberikan kepada orang, mahasiswanya peserta S3. Jadi ada mahasiswa peserta doktor, diajar oleh dia, dikasih atau ditunjuki, tapi ketika ditunjuki direkam gitu loh. Nah dari situ bernyebar. Terus ada yang ketika HP itu saya tinggal, saya akan kamar mandi. Dibuka,
lalu oleh namanya AFY, ya, wakil rektor, ini dibuka HP saya, dilihat, lalu dikirimkan ke Profesor IS, katanya itu begitu, gitu. Terus ada juga yang chatting mantan rektor Profesor MR. Ada juga rektor ini yang saya laporkan. Ya, ada juga yang laporkan itu wakil rektor yang pernah melakukan tindak pelecehan terhadap mahasiswi. Jelas ini, investigasinya ada di Dr. Mustafil dan ada di saya. Yang di saya tidak saya publish, oleh karena sangat-sangat lebih saya jijik, gitu loh, nggak mungkin. Dan sekarang masih menjabat sebagai Warak 2. Ya, bersiap-siaplah untuk dipanggil kepolisian dan bersiap-siaplah semuanya untuk memakai baju oranye. Saya berdoa itu, ya Allah mudahkanlah urusan kami, kabut malam doan kami. Semoga mereka yang dijerat hukum itu tetap baik-baik saja, hukum tetap berjalan, tapi saya harapkan sebagai manusia, saya Yaimim mohon maaf. Tapi karena Mbak Sahara sudah menabuh genderang lebih duluan, maka saya pun tidak boleh diam. Terlepas dari kisah perseteruan dan dugaan dendam pribadi antara Yaimim dan Sahara, kini muncul isu baru yang tak kalah mengejutkan. Sosok Yaimim disebut-sebut pernah menjadi anggota Badan Intelijen Negara, BIN. Isu tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terutama setelah beredar kabar bahwa kendaraan yang digunakan Yaimim memiliki plat nomor yang menyerupai milik aparat intelijen. Kabar ini menimbulkan beragam spekulasi. Sebagian pihak menilai kemiripan plat nomor tersebut hanyalah kebetulan semata, namun ada pula yang menduga bahwa Yaimim memang memiliki latar belakang khusus di dunia intelijen. Meski begitu, hingga kini belum ada bukti konkret yang dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Lantas seperti apa klarifikasi Yaimim mengenai isu tersebut? Siapa yang bilang gitu, Mbak? Nggak ada. Saya berteman dengan para purnawirawan bintang 3 gitu misalnya, itu ada yang berteman dengan saya. Ini makanya ditanyakan yang PIN ini. PIN ini adalah yaitu teman saya bintang 3 gitu loh, Mbak. Kalau saya bukan bintang, Mbak, saya ini biasa. Saya ini dosen, Mbak. Saya ini kiai. Tapi kata Muzaki, saya itu duduk kiai, Mbak. Kiai itu harus memberi contoh. Seperti Muzaki itu kalau jadi kiai pantas, Mbak. Jadi pagi-pagi sudah duduk bersama kliennya, empet-empetan, itu kasih sayang, itu bagus. Saya sering melihat Pak Muzaki itu saya nggak ngerti, pengacaranya Zahara, Mbak. Pengacaranya Zahara itu mengatakan sama saya, sudah tua nggak bisa jadikan contoh, ngaku kiai. Saya nggak tepat kalau kiai. Yang tepat jadi kiai itu Muzaki itu. Jadi contohnya dia itu kasih sayang betul sama Mbak Sahara. Saya nggak ngerti selama ini kalau dia itu pengacara. Karena kalau duduk itu empet-empetan di gazebo itu. Tak batin itu sopo itu. Dan ternyata ada info katanya juga seneng makan roti dia. Katanya begitu. Tapi bukan mobil bodong loh, Mbak, mobil asli. Barusan beli kok. Baru saja beli mobil baru. Kamu Mbak nggak tahu ya. Baru saja beli mobil baru seharga 3 unit, kalau nggak salah ya, seharga 1,2, Mbak. Cash. Sejak namanya mencuat dan menjadi sorotan publik, sosok Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yaimim kian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Popularitasnya mendadak meningkat bukan karena prestasi akademik yang pernah ia raih sebagai mantan dosen UIN, melainkan akibat konflik berkepanjangan dengan tetangganya, Sahara. Prahara antara keduanya seolah tak kunjung menemukan titik damai. Setiap perkembangan kasus selalu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Tak sedikit warganet yang ikut berkomentar, bahkan terbelah dalam 2 kubu. Ada yang bersimpati kepada Yaimim, namun tak sedikit pula yang menilai langkah-langkahnya terlalu emosional. Kondisi ini membuat polemik antara Yaimim dan Sahara terus bergulir di ruang publik. Alih-alih mereda, hubungan keduanya justru semakin memanas
terutama setelah berbagai laporan dan tuduhan baru bermunculan. Lalu seperti apa jawaban Yai Mim menyikapi namanya yang kini viral di media sosial? Dan seperti apa pula reaksi keluarganya usai kabar tentang dirinya viral di media sosial? Ya biasa aja, nggak ada. Ya anak-anak saya awalnya dulu saya seperti Gus Nukman itu ya, dia itu ngotot, saya tidak terima sebagai anak. Tapi digitukan sama darah, sama publik. Kamu tenang aja, Le, kamu urus anak dan istrimu, kamu urus dirimu. Tapi insya Allah mampu kok menghadapi ini. Jadi tidak ada satu kejadian tanpa keterlibatan Tuhan. Jadi semuanya ini merupakan takdir dan kodratnya Tuhan. Tugas saya adalah bagaimana mewiradati atau bagaimana saya itu bersikap secara tepat terhadap takdir dan kodrat Tuhan ini. Itulah yang harus saya hati-hati. Ada kan rektor jahat, ada ketua senat tapi penjahat, gitu. Ada itu orang yang dipanggil kiai tapi kita harus hati-hati. Ada orang yang dipanggil polisi padahal dia itu ustadz, gitu. Ya saya harus hati-hati. Saya itu nggak pernah sibuk, biasa aja. Ya sibuk saya itu gini, Mbak. Saya ini kan menggunakan itu yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Jadi kalau kamu bertanya siapa penduduk langit, itu yang ada di bumi. Saya ini orang tasawuf, Mbak. Jadi jawabannya ngalor itu. Kalau ditanyakan kepada kamu, siapakah penduduk langit, tapi setia di bumi, dia adalah orang yang tidak pernah berhenti, alias selalu mencari kesibukan. Tidak pernah niat tidur, tidurnya ketiduran. Pokoknya kerja. Apa yang dikerjakan? Ya apa saja yang bermanfaat dan tidak mendatangkan madharat, itu aja. Ya ngalir saja, Mbak. Kalau nggak ada kerjaan ya nyapu-nyapu ya. Kalau ini saya barusan nyuci baju. Ya ngalir aja. Kalau ada yang undang ngaji ya ngaji. Nah, kalau ada jadwal misalnya diajak bicara Zoom sama Mbak Lia pas nganggur ya bisa gitu aja. Jadi nggak ada jadwalnya. Saya ini, jadi istriku ya itu yaelah. Jadi gini, setengah itu loh, Pak. Manajernya itu istri saya itu loh. Maka kalau ada yang perlu seperti apa, bagaimana itu tanya pada istri saya. Hidup itu kan pemberian. Saya tidak pernah minta hidup. Saya tidak pernah minta anak siapa. Saya tidak pernah aku jadi apa. Saya tahu-tahu dikasih hidup oleh Allah, oleh Tuhan, gitu. Tuhan memberi saya kehidupan. Kalau saya sudah dikasih, sudah diberi, kan saya terima, nggak bisa saya tolak kan? Saya terima. Apa tugas saya? Ya mengasihi. Terima, Kak. Terima kasih. Apa yang saya kasihkan? Ya apa saja yang manfaat, itu loh. Bagi saya hidup itu harus memberi manfaat. Apa? Ya kalau ada uang, kalau nggak ada ya senyuman, kalau nggak ada apa-apa ya apalah yang kita punya. Yang penting bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, itu namanya madharat. Daripada madharat lebih baik atau bisa aja, Mbak. Ya toh, entek-entek sego. Dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada atasan saya secara langsung, yaitu Profesor Agus Maimun, Direktur Pasca, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih konsen menghadapi hukum ini. Kasus yang menimpa Muhammad Imam Muslimin alias Yai Mim ternyata tak hanya menarik perhatian publik di dunia maya, tetapi juga menyita perhatian sejumlah tokoh agama terkenal. Salah satunya adalah Ustadz Solmed yang dikabarkan sempat mendatangi Yai Mim secara langsung untuk menengahi konflik panas antara dirinya dan Sahara. Dalam keterangannya, Yai Mim mengaku bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup intens. Ustadz Solmed dengan pendekatan yang lembut dan penuh nasihat disebut berupaya membujuknya agar membuka hati dan berdamai dengan Sahara demi kebaikan bersama. Ustadz Solmed menilai penyelesaian damai akan jauh lebih mulia dibandingkan memperpanjang perseteruan yang sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Namun,
Pernyataan Yai Mim yang kemudian menarik perhatian publik adalah pengakuannya bahwa dirinya dijanjikan hadiah berupa uang tunai senilai 35 miliar oleh Ustadz Somad apabila berhasil berdamai dengan Sahara. Ia menilai tawaran tersebut sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan moral agar dirinya mau mengakhiri konflik panjang tersebut. Kalau gini, rumah saya ini tidak dijual sih ya. Tadi itu ini Ustadz Somad ketika berkunjung ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, udah damai ya, damai. Tak kasih uang, tak kasih hadiah uang 35 miliar. Nanti sampaikan pada Ustadz Somad ya, damai. Dan alhamdulillah saya sudah damai dengan Pak Sofyan gitu. Nah, beliau akan mengasih uang saya 35 miliar. Rumah itu akan saya hadiahkan kepada beliau. Ya hadiahkan gitu aja. Nggak tahu apakah nanti Ustadz Somad itu saya disuruh tetap tinggal di situ atau saya disuruh pergi, saya manut. Karena begini prinsipnya, kami para penempuh jalan menuju Tuhan itu tidak ada istilah transaksi jual beli. Yang ada adalah saling memberi hadiah. Menggunakan berdasarkan hadis Nabi, tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Lah kami memberikan hadiah rumah kepada Ustadz Somad. Ustadz Somad memberi hadiah kepada saya 35 miliar. Tadi sudah ada yang nawar, apa boleh saya beli 55 miliar? Ya silakan aja, barang ini sudah saya hadiahkan ke Ustadz Somad. Kalau Ustadz Somad membolehkan dibeli ya aku tidak masalah. Barang sudah saya hadiahkan, ya apa kata yang menerima hadiah itu. Hanya saya belum istilahnya belum ditransfer. Tapi perkataan mukmin itu kalam wahid istilahnya. Mukmin kalau sudah mengucap itu adalah satu. Beliau mengatakan, Yai Mim 35 miliar, berhenti bertengkar ya. Nggih, siap. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.